Profesor Dr. Suyadi, MPDI, lahir di Sleman 7 Agustus 1982. Putra dari pasangan petani kecil, Nardiasa dan Darti itu, menuntaskan pendidikan sarjana, magister dan doktor di Kampus Putih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Suami dari putri Lampung berdarah Sunda, Nina Latifa MSI itu, menjadi guru besar UAD yang ke-10 pada usia 41 tahun. Profesor Suyadi dan Ibu Nina Latifa itu kini telah dikaruniai 1 putri dan 2 putra yang tercatat sebagai siswa SD Muhammadiyah Sapeng Yogyakarta, yakni Laurinda Seli Syakira, Kenzi Faik Daniswara, dan Delvin Syafiq Wibisono. Dan alhamdulillah ibunya juga memahami gitu ya, artinya kalau ayahnya banyak kerjaan ya mainnya sama ibunya gitu. Sampai sekarang itu anak-anak itu masih lebih lekat ibunya daripada anaknya. Bahkan sampai saya mengatakan ya sampai sekarang ya, saya mengatakan meskipun ayahnya profesor tapi pintar atau tidaknya, cerdas atau tidaknya itu bukan karena ayahnya tapi karena ibunya. Profesor Suyadi memiliki rekam jejak di bidang karya ilmiah yang mengagumkan. Betapa tidak, ia telah menyelesaikan penulisan 40 buku populer, 20 buku akademik, dan 12 buku ajar. Tidak hanya itu, penggemar kopi Lampung ini juga memiliki 11 publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan lebih dari 202 publikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta. Lebih dari itu, Profesor Suyadi juga memiliki 105 hak kekayaan intelektual. 10 diantaranya adalah paten, 2 desain industri, dan 1 merek dagang. Patennya yang mendapat apresiasi dari Kemenkumham Republik Indonesia adalah alat deteksi gelombang otak perilaku koruptif dan temuannya yang unik tentang kopiah berteknologi EEG untuk mengukur gelombang otak salat khusyuk. Meskipun Profesor Suyadi adalah guru besar di bidang ilmu pendidikan Islam, tetapi riset-risetnya menembus batas-batas keilmuan dan melintas beragam pendekatan. Salah satu riset transdisiplinnya yang fenomenal adalah model pentahelix pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam berbasis neuroscience di 12 wilayah Indonesia. Riset ini berhasil mendialogkan beragam pendekatan dan perspektif keilmuan. Jadi ini semacam ilmu baru atau cabang ilmu baru yang ingin kami perjuangkan setara dengan cabang-cabang ilmu yang lain, seperti yang sudah lama itu misalnya ada filsafat pendidikan Islam, ada sosiologi pendidikan Islam, ada psikologi pendidikan Islam. Nah, saya sedang membuat dan memperjuangkan neuroscience pendidikan Islam setara dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, gitu. Sehingga sampai sekarang itu kita bawa, dan dampak yang paling transformatif sekarang sedang kita garap itu bagaimana neuroscience ini menjadi pendekatan bagi pencegahan korupsi. Nah, ini kan kami kemarin sedang riset tentang itu, Multijaz di tahun ketiga ini. Karena di neuroscience itu ada teorinya itu, bahwa otak koruptor itu hanya normal tapi tidak sehat gitu. Jadi kami ingin menciptakan alat yang bisa mengklasifikasi otak seseorang itu normal atau sehat. Nanti alat ini akan jadi instrumen bagi penyelenggara negara. Jadi setelah mekanisme tes normal dan tes formal itu terpenuhi, terakhir pakai tes alat deteksi gelombang otak itu. Kalau otaknya normal berarti resiko korupsi besar. Tapi kalau sejak awal ini otaknya sehat, berarti resiko atau potensi korupsi bisa kita minimalisir. Jadi kita sedang berjuang untuk pencegahan korupsi dengan pendekatan neuroscience sejak awal. Supaya apa? Supaya penanggulangan korupsi itu tidak hanya penegakan hukum yang sifatnya represif ya. Di lingkungan internal UAD, Profesor Suyadi pernah mendapat penghargaan sebagai Pembimbing Terbaik Bidang Penalaran Jenjang Pasca Sarjana UAD 2019, Publikasi Terbaik Bidang Sosial Humaniora UAD tahun 2020, Periset Terbaik Bidang Sosial Humaniora
UAD tahun 2021. Profesor Suyadi bukan hanya akademisi kampus yang melangit, tetapi juga ilmuwan organik yang membumi. Bagaimana tidak? Di tengah produktivitasnya yang tinggi, ternyata ia juga aktif di Majelis Dikdasmen PWM DIY dan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan, Profesor Suyadi merupakan asesor lembaga akreditasi mandiri Lamdik. Kemampuannya yang multitalenta tersebut menjadikan Profesor Suyadi sering diundang untuk menjadi narasumber di berbagai perguruan tinggi. Tidak hanya perguruan tinggi keagamaan Islam, tetapi juga perguruan tinggi keagamaan Katolik dan Hindu.